Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kemarin kita membahas tentang list, maka di pertemuan ini kita akan membahas tentang tipe data tuple di dalam bahasa pemrograman Python dasar. Oke, sebelum itu mohon maaf, saya telah menuliskan skrip, jadi teman-teman nanti bisa menuliskan skrip seperti yang ada di tampilan layar monitor teman-teman semua. Oke ya. Tuple ini adalah satu dari 4 tipe data kolektif yang ada di bahasa pemrograman Python. Oke, tipe data tuple ini berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam suatu variabel secara sekaligus nih. Tapi tuple ini bersifat unroot atau terurut ya. Juga bersifat tidak bisa diubah atau unchangeable ya, tidak bisa diubah. Nah, kata-kata saya bahas unchangeable, biasanya unchangeable entah benar apa enggak. Intinya tipe data tuple yang dalam bahasa pemrograman Python itu tipe datanya bersifat terurut dan tidak dapat diubah. Berarti datanya tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Oke, dalam bahasa pemrograman Python ini sendiri, tipe data tuple didefinisikan dengan tanda kurung. Oke ya, tanda kurung seperti ini. Ini perhatikan di kursor saya, ini tipe data tuple, gitu ya. Untuk skrip yang awal sini, teman-teman perhatikan ya, untuk kelamin pria dan wanita ini cara standar untuk penulisan listing atau codingnya. Terus yang kedua, status ini ada menikah dan salah kan? Jomblo akut gitu ya, tanpa tanda kurung. Nah, kalau semisalkan tipe data yang kedua ini yang saya blok ini mungkin sedikit aneh. Kenapa sedikit aneh? Karena di bahasa pemrograman biasanya menggunakan tutup kurung atau smile icon ya. Misalkan di Java atau di PHP itu harus menggunakan tutup kurung atau smile icon, tapi di bahasa pemrograman Python ini hal yang sangat normal. Terus yang ketiga adalah akhir ini tipe data tuple diapit dengan tipe data list ya. Jadi yang ketiga ini menggunakan fungsi tuple dan data list sebagai parameternya. Oke, terus yang di sini kita melihat yang di item kedua sini. Perhatikan teman-teman. Untuk item 10 ini adalah tipe tuple yang hanya berisi satu item. Untuk mendefinisikan tuple yang hanya berisi satu item, kita wajib menuliskan tanda koma. Ya, sorry ini udah close sudah saya cek tadi ya. Harus mendefinisikan dengan koma. Ya, belakangnya dengan koma. Kenapa kok harus dengan koma? Kalau tidak dengan koma, maka tipe data atau data itu sendiri itu nanti akan bersifat integer. Oke, perhatikan kalau misalkan ini saya jalankan, lihat kelasnya. Yang kelas yang pertama ini tipenya apa? int atau integer, sedangkan yang kedua itu menggunakan tipe data tuple. Kalau misalkan ini saya hapus, saya print lagi, maka hasilnya dua-duanya adalah integer. Jadi untuk mendefinisikannya kita untuk datanya kita menggunakan dengan koma. Oke. Di sini untuk mengakses nilai tuple, yang maksud nilai tuple tidak jauh berbeda dengan mengakses data pada list. Bahkan bisa dibilang mirip secara umum persis sih. Ya, kita bisa mengakses nilai pada tuple dengan langsung mendefinisikan indeksnya sebagai berikut. Contoh seperti ini nih. Teman-teman, contohnya seperti ini. Lihat, perhatikan jenis kelamin, ya, variabel jenis kelamin itu value-nya ada pria dan wanita. Kita bisa langsung print ini dengan nilai urut seperti ini. Langsung ya, kalau kita jalankan ada pria dan wanita. Misalkan ini saya buat kosong,
pria dan wanita. Oke ya. Kalau ini saya tambahkan tipe dengan list, maka ini 1. Kalau saya jalankan di sini ya, urutan nomor 1 itu wanita. Kenapa wanita? Karena yang dihitung itu dari 0 dulu. Oke ya, seperti yang kemarin. Terus bisa nggak? Yang kemarin itu seingat saya ada yang namanya dengan indeks negatif. Bisa ditupel dengan indeks negatif, bisa. Ini misalkan ini sekalian buat min 1, di sini dengan min 2, maka kita bisa lihat hasilnya. Di sini ada wanita dan pria. Kenapa min 1? Min 1 itu kalau menggunakan indeks negatif itu dimulai dari sebelah kanan ya, jadi yang dibaca wanita terus pria. Terus untuk slashing ya, atau seleksi ya, seleksi pada tuple kita yang kemarin sudah itu, kalau nggak salah kita tentang buah, maka terus lagi dengan buah tadi. Oke, perhatikan misalkan seperti ini untuk slashing, untuk mengambil hanya beberapa, kalian bisa lihat hasilnya. Kalau slashing tanpa batas bisa nggak? Misalkan kayak kemarin tuh langsung isinya banyak dengan berurutan misalnya, tentu saja bisa. Tinggal teman-teman dirubah printnya ya. Print ini kalian teman-teman rubah nih. Misalkan yang di sini 0 seperti ini misalkan, bisa nggak kalau di print yang ini nanti banyak ya. Oke. Dan lain sebagainya. Ini misalkan ini kosong, atau misalkan teman-teman mau ini bisa. Kalau misalkan ini dengan dikit, ini bisa. Kalau misalkan dengan tanpa batas ya, dengan batas-batas tadi kita di akhirnya saya tambahin lah biar teman-teman semuanya. Saya ulangin listing saya. Ini saya tambahin parameternya seleksi. Oke, coba kita perhatikan. Ya, ini yang seleksi tadi. Ini bisa di enter. Oke. Ya, perhatikan di sini beda ya. Ini batasnya di pisang. Ini yang full itu penulisan 0 sampai dengan 1. Maka dia nanti isinya 0 dengan sampai seterusnya datanya, maka dia akan berisi full data seleksi sini 1, maka dia akan berkurang dari nanas, dari pisang, terus nanas, terus melon, dan terakhir durian. Itu misalkan seleksi tanpa batas ya, kalau misalkan teman-teman mau. Terus mengubah, bisa nggak mengubah tipe pada tuple? Nah, misalkan contoh seperti ini. Mengubah data di dalam tuple, bisa nggak? Misalkan seperti itu ya. Ini saya ingatkan lagi tuh, tipe data tuple itu tidak dapat diubah, jadi nggak bakalan bisa. Kalau tetap ingin menjalankan, ya nanti ujung-ujungnya bakalan error. Misalkan saya buat print contoh 1 aja ya, print list siswa misalkan, list siswa, langsung aja saya jalankan, kita lihat error. Kenapa? Karena tipe data di dalam tuple ya, tuple nggak bakalan bisa di berubah ya. Terus bisa nggak kalau misalkan ini tetap aja di print? Kita coba. Tetap tidak bakal. To the object does not support item assessment ya, berarti nggak bakalan bisa dirubah tipe data di dalam tuple. Oke, ini saya rasa nggak perlu kalian. Kalau mau dicoba silakan di pause untuk diketikkan. Oke, terus untuk
sequence ya atau unpacking. Fitur ini kita menggunakan operator nih, sequence unpacking kita bisa menggunakan operator assessment, oke ya, standar, dan mendefinisikan variabelnya dengan koma seperti ini ya. Oke, ini yang pertama nama, ini nggak ada, nanti kita bisa print. Yang pertama ada nama ya, kota Bumi, asal kota Bumi, usia 28, sama dengan siswa. Lihat, ini misalkan kita print nanti hasilnya. Oke, terus bisa nggak misalkan ini saya print lagi siswanya itu yang belum sama dengan itu saya print misalkan ya. Apakah berhasil? Nggak bakalan berhasil, nggak ada datanya, langsung semua ya. Lihat, langsung di usia DK kota Bumi 28 ya. Ini kalau mau saya print tanpa ini jangan usia, lengkap. Nah, misalkan seperti ini lengkap, oke, langsung. Oke, kenapa? Karena siswa ini mencakup semua ya, semua yang di sini. Oke, untuk variabel nama ini, variabel nama ini memiliki nilai siswanya, nilai siswa dari siswa ini 0. Kenapa 0? Ya karena dia ada awalan dari sini. Kalau mau pakai min ya nanti urutannya di sini ya, untuk indeks negatif. Terus asal ini bersifat 1, usia ini bersifat parameternya nomor 2, dan siswa ini kalau kita print maka dia akan munculnya seperti ini data ini. Oke. Untuk tuple saya rasa cukup. Terus belajarnya di mana sih kalau tanpa tanpa melihat video ini? Kalian teman-teman bisa cari yang namanya Web3 School ya. Kalian cari aja tipe data dalam bahasa pemrograman Python. Saya referensi dari sini. Misalkan contoh seperti ini. Ada maple, ada apel, ada pisang, ada cherry. Ini tinggal teman-teman di next nih kalau mau belajar di Web3 School ya. Ya, print tuple outputs. Kita lihat banana nomor 1, banana. Terus bisa nggak kalau misalkan diganti lagi ini misalkan 2, kita lihat run di sini hasil. Ini menggunakan Web3 School otomatis ya, ada cherry. Kalau misalkan ini 0 maka dia akan muncul si apel. Oke ya, teman-teman bisa belajar menggunakan Web3 School, itu bahasanya banyak banget nih. Ada tuple update pun bisa. Oke, print X. Jadi untuk merubah si tuple-nya, lihat ya, nomor 1 banana ini nanti harusnya menjadi sebuah kiwi ya, sama ya untuk merubah datanya. Ini bahasa tuple. Oke, saya rasa cukup. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.